Pagi itu tak ada yang istimewa. Sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Udara segar masuk lewat jendela yang baru dibuka, burung berkicau lembut, dan dari dapur terdengar suara sendok bersentuhan dengan cangkir. Ia duduk santai di kursi rotan, menikmati hari yang tampak biasa saja. Tak ada firasat, tak ada tanda. Namun, dalam sekejap, semuanya berubah. Ia memegangi kepala. Sakit luar biasa. Bukan pusing biasa, tapi seperti ada yang meledak di dalam kepala. Tubuhnya lemas, muntah hebat, napas tersengal. Beberapa detik kemudian, ia jatuh dalam diam. Keluarga panik. Mobil melaju dengan tangis dan doa. Tapi sesampainya di rumah sakit, dokter hanya berkata pelan, "Pendarahan otak." Stroke, perdarahan. Ia datang tanpa mengetuk, tanpa peringatan. Ketika pembuluh darah di otak pecah, darah membanjiri jaringan yang seharusnya steril. Otak bukan tempat bagi darah bebas. Ia rusak dalam hitungan menit. Dan saat itu terjadi, nyawa seseorang bisa terenggut. Bahkan sebelum kita sempat memahami apa yang sedang terjadi. Apa penyebabnya? Yang paling sering, hipertensi, tekanan darah tinggi yang terus dibiarkan, terus diabaikan. Kita sering merasa kuat, menganggap pusing hanya karena kurang tidur. Merasa jantung berdebar itu hal biasa. Padahal, pembuluh darah kita terus melemah dalam diam. Tekanan yang tinggi perlahan merobek dari dalam hingga suatu hari, ia pecah. Begitu saja. Tapi bukan hanya itu. Ada aneurisma, tonjolan kecil yang rapuh di pembuluh darah. Ada AVM, kusutnya jalur darah yang bisa bocor kapan saja. Ada cedera kepala ringan yang sering dianggap sepele, tapi bisa memicu bencana. Bahkan obat-obatan, terutama pengencer darah atau herbal yang tak jelas kandungannya, bisa memperlemah dinding pembuluh darah. Semua ini, bila tak dipantau, bisa menjadi pemicu dari tragedi. Dan yang membuatnya menakutkan, gejalanya datang cepat. Tak seperti penyakit lain yang bertahap, stroke perdarahan hadir seperti badai. Tiba-tiba, sakit kepala hebat, muntah, bicara cadel, tubuh lemas sebelah, bahkan hilang kesadaran dalam hitungan menit. Seseorang bisa tersenyum saat sarapan, lalu tergeletak tak sadar saat makan siang. Namun di balik semua itu, ada satu jalan terang, pencegahan. Kita bisa memilih untuk menjaga, bukan hanya berharap tak terjadi. Dimulai dari hal yang paling sederhana. Cek tekanan darah secara rutin. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu pusing. Jika angka sudah tinggi, segera ambil tindakan. Perbaiki pola hidup, kurangi garam, perbanyak sayur dan buah. Berhenti merokok, tidur cukup, olahraga ringan tapi konsisten. Kelola stres, jaga emosi, dan jika sudah diresepkan obat, minum dengan disiplin. Jangan berhenti hanya karena merasa sudah sehat. Karena kadang sehat itu hanyalah ilusi, sampai tubuh benar-benar jatuh. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyentuh kesadaran bahwa hidup bukan tentang seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa bijak kita menjaga diri. Karena cinta yang sesungguhnya kepada keluarga bukan hanya dalam mencari nafkah,
tetapi dalam memastikan kita tetap hadir untuk mereka lebih lama. Dan itu dimulai hari ini dengan satu langkah kecil menjaga diri. Nah, sekarang giliran kamu. Dari semua info tadi, apa satu hal yang paling menarik untuk kamu? Coba tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten ini. Karena dengan dukunganmu, kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang bisa membuat perbedaan nyata dalam hidup banyak orang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.